Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Cahyo, NIM-nya 1904110057, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Fitri Faizah MH. Ya, di sini yang saya bahas tentang masalah qiyar dalam pandangan Islam. Materinya ada pengertian qiyar, hukum qiyar dalam jual beli, pembagian jumlah qiyar, dan hikmah qiyar. Kita masuk ke pengertian qiyar. Pengertian qiyar. Kata al-qiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-qiyar dikemukakan oleh ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Qiyar ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi, memang qiyar ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi. Namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, qiyar ini yaitu jalan terbaik. Lanjut, hukum qiyar dalam jual beli. Qiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat atau aib yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak qiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak merugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dapat tercapai. Hak qiyar atau memilih dalam jual beli menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan kondisi barang yang diperjualbelikan. Lanjut, pembagian jumlah qiyar. Yang pertama, A. Qiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad atau di ruangan toko dan belum berpisah badan. Yang kedua, qiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. C. Qiyar ruyah, yaitu qiyar hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Yang D. Qiyar syarat, yaitu qiyar hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya atau pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama 3 hari. Yang E. Qiyar tayin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Yang F. Qiyar naqs atau pembayaran, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila pembeli belum melunasi pembayaran atau penjual belum menyerahkan barang meskipun telah menerima pembayaran utuh dari pembeli. Kita lanjut. Yang terakhir, hikmah qiyar. Yang pertama, qiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. Yang ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Yang keempat,
terhindar dari unsur-unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Dan yang kelima, Kiar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidakjujuran ataupun kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan itu salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. Kalau ditanya demikian, mengapa Islam menerapkan adanya kiar dalam proses jual beli? Hal ini dikarenakan agar dalam jual beli kedua pihak dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya. Jadi diberikan lagi untuk membatalkannya atau berlangsungnya jual beli. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan yang pertama bahwa ada hak kiar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli, sehingga hak kiar tidak hanya melindungi pembeli semata tapi juga penjual. Lalu yang kedua, hak kiar adalah turunan dari akad, dalam arti di mana ada akad jual beli maka di situ ada hak kiar. Karena itu tidak ada hak kiar tanpa jual beli. Jadi kalau ada jual beli pasti ada kiar. Begitu. Lanjut yang ketiga, hak kiar ada karena ada dua alasan ya. Yang pertama, sebab yang diizinkan oleh syariat seperti masih majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. Yang kedua, karena kesepakatan pelaku akad seperti hak kiar syarat. Jadi ada dua. Dan yang keempat, kiar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak. Sementara akad yang zaid bisa dibatalkan sepihak, tidak berlakunya kiar di situ. Jadi tidak berlaku kiar di akad yang zaid. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.